Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun sampai hari ini kita masih belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program BIM 4D Belajar Bahasa bersama Budian. Sih, enak juga ya kalau kita bisa seperti Naruto punya jurus 1000 bayangan. Kenapa Pik memangnya? Ya kalau bisa seperti Naruto kan bisa mengerjakan satu kegiatan itu dalam satu waktu dengan jurus 1000 bayangan. Itu luar biasa, hebat sekali. Ya ada Budian, apa kabar Bu? Loh, Fikri dan Sisi ngobrolin apa ini? Ini Bu, si Fikri pengen jadi Naruto katanya biar mudah mengerjakan PR. Harusnya dia jadi Doraemon aja biar bisa dapat pintu kemana saja. Nggak keren sih kalau jadi Doraemon, maunya jadi Naruto, keren, ganteng, cakep. Cocoknya kamu tuh jadi Doraemon, makan Nobita, Pik. Ayo, sudah. Nah, ini sebenarnya kalian berdua itu bisa jadi apa saja. Apa iya Bu? Iya, jika kalian menggunakan cerita fantasi ya, cerita imajinasi, kalian kan bisa jadi apa-apa saja. Bahkan bisa menjadi pahlawan pada saat COVID ini di dalam cerita fantasi. Oh iya ya Bu. Ya sudah, ayo Sisi, bantu Ibu jelaskan tentang cerita fantasi atau teks cerita imajinasi. Kemarin kan nilai kamu paling bagus. Siap Bu. Anak-anak, berdasarkan cerita antara Fikri dan Sisi tadi, pada hari ini pembahasan kita adalah tentang teks cerita fantasi atau cerita imajinasi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik bisa memahami pengertian cerita imajinasi atau fantasi. Yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks cerita imajinasi atau fantasi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis teks cerita imajinasi atau cerita fantasi. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik cerita imajinasi dan atau cerita fantasi. Teman-teman, belajar dan memahami teks cerita fantasi ini banyak banget loh manfaatnya. Nah, seandainya nih teman-teman mempunyai fantasi luar biasa pengen menjadi pahlawan, bisa nih dimasukkan ke sini. Bahkan para gamers pun bisa memasukkan tokoh idolanya ke dalam cerita fantasi yang hobi FF nih. Wah, bisa nih menjadi tokoh idola yang di FF. Demikian juga Lampor pun bisa kita masukkan di dalam teks cerita fantasi. Namun teman-teman, sebaiknya memang teks cerita fantasi yang kita tulis itu harus bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang pernah dicontohkan Ibu Dian ketika membuat tokohnya bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Jadi secara tidak langsung kita bisa belajar dari seorang Uwais Al-Qarni. Ya, tapi kembali kepada teman-teman. Teman-teman mau belajarnya dari siapa? Pokoknya belajar cerita fantasi itu asik banget. Terima kasih Sisi atas penjelasannya. Iya Bu, Sisi pamit ya Bu. Nah, anak-anak sudah mendapat gambaran kan tentang cerita fantasi atau imajinasi. Namun untuk lebih jelasnya, kalian simak tayangan berikut ini. Fantasi. Pengertian cerita fantasi atau imajinasi. Cerita fantasi atau imajinasi adalah cerita yang dikembangkan berdasarkan hayalan atau imajinasi. Ide ceritanya tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama, tema cerita ada keajaiban, supernatural, dan futuristik. Yang kedua, menggunakan berbagai latar, lintas waktu atau ruang. Yang ketiga, tokohnya unik, contoh memiliki kesaktian. Yang keempat, bersifat fiksi. Jenis teks cerita fantasi dibagi dua. Yang pertama berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan dan berdasarkan latarnya. Kesesuaian dalam kehidupan dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang dimaksud dengan cerita fantasi total adalah semua ide ceritanya adalah hasil dari imajinasi dan tidak ada kaitan dengan dunia nyata. Seperti Harry Potter, itu adalah contoh cerita fantasi total atau juga Frozen. Nah, sementara cerita fantasi irisan itu ada kaitannya dengan dunia nyata. Contoh di dalam buku teks itu adalah ketika si tokoh bertemu dengan Gajah Mada. Kemudian berdasarkan latar,
dibagi menjadi dua, yaitu sezaman dan lintas waktu. Yang dimaksud dengan sezaman adalah cerita fantasi itu berlangsung di satu waktu atau satu zaman. Nah, sementara lintas waktu adalah cerita fantasi itu berlangsung dengan waktu yang berbeda. Contoh, si tokoh melompat ke waktu yang sebelum atau ke masa depan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh cerita fantasi total. Di sini tokohnya adalah alien, bercerita tentang alien yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan kehidupan nyata. Ini benar-benar fantasi. Sementara cerita fantasi irisan di sini adalah si tokoh tiba-tiba bertemu dengan Gajah Mada. Padahal tokoh ini adalah sekarang, sementara Gajah Mada adalah yang hidup beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kalau lihat latarnya, ini sebenarnya disebut dengan latar lintas waktu. Sementara kalau di sini, kalau secara keseluruhan ini latarnya lintas waktu. Tapi kalau secara sepintas di sini seperti sezaman, ya. Nah, selanjutnya kita lihat unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Yang kedua, latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat berlangsungnya cerita yang terbagi menjadi tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, watak. Watak adalah karakter atau sifat para tokoh yang ada dalam cerita. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam cerita, bisa tersurat atau tersirat. Nah, sekarang kalian perhatikan kutipan teks cerita fantasi yang berjudul Nataga ini. Nah, dalam kutipan cerita ini, tokoh yang ada di sini bernama Nataga. Latar di sini adalah latar tempat di Tanamodo, Pulau Tanamodo, dan suasananya tegang. Waktunya di sini tidak tampak ya, tapi di sini kalau terlihat di bawah air hujan, waktunya ketika hujan turun, boleh kita buat. Nah, watak Nataga di sini bagaimana? Wataknya tidak mudah panik. Sekarang kalian perhatikan di paragraf di sini. Mulai terlihat bayangan serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Nah, meskipun keadaannya demikian kalut, tetapi Nataga tidak panik. Selanjutnya amanat. Amanat adalah apapun situasinya harus tetap tenang. Nah, sekarang di sini kalian lihat, apapun bentuk situasinya, si tokoh Nataga harus tetap tenang. Nah, ini amanat bisa tersurat atau tersirat. Kalau di sini berarti dia tersirat, tidak terlihat. Tetapi ada juga beberapa amanat yang tersurat seperti di dalam fabel. Ada beberapa fabel itu masuk dalam cerita imajinasi. Bagaimana anak-anak, sudah disimak tayangan tadi? Ya, agar kalian lebih paham, maka kalian harus terapkan dalam teks cerita fantasi yang kalian dapatkan di buku teks atau bisa kalian cari di mesin pencari Google. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap terapkan 3M di rumah kalian. Menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menggunakan masker. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.